Terkadang orang yang udah banyak banget uang ya kan, apalagi kalau kita bicara miliarder atau triliuner gitu ya, kadang suka bingung duitnya mau dikemanain lagi ya kan. Betul. Ternyata beberapa orang kaya ini itu suka membeli barang-barang yang menurut kita terutama ya, apain sih lu beli barang kayak gituan gitu loh. Keluar kalau mendang-mendingnya ya. Ini kalau Cimehong denger nih pasti udah ngamuk nih pasti. Atau mungkin dia salah satu pembelinya juga. Kita lihat nanti. Jadi di special edition hari ini kita akan membahas tentang barang-barang terbodoh yang dibeli oleh para miliarder dan triliuner. Betul. Kira-kira barang apakah itu? Nah, langsung aja kita mulai. Selamat datang di special edition dari Di Atas 12. Yang pertama nih Son, ada sebuah aplikasi yang namanya I Am Rich. Aplikasi ini bisa di-download kalau Anda mampu beli tapi ya kan. Oh bayar nih. Bayar, ada di App Store ya kan. Harganya $999,99 Son. Atau kalau pada saat video ini dibikin sekitar 16,5 juta lah gitu Son ya kan. Mungkin pada saat rilis nanti 16,7 gitu ya. Kita gak pernah tahu gitu ya kan, we never know ya kan. Jadi kalau lu udah beli aplikasi ini, nanti di HP lu tentunya bakalan nongol dong ada ikon aplikasi I Am Rich gitu kan. Kalau lu buka aplikasinya itu isinya cuman gambar berlian merah yang bersinar Son. Oh, kirain portofolio kripto ya? Enggak, bukan. Ini bukan aplikasi AC ini, lain lagi Son ini. Iya. Tapi bukan hanya itu Son, di dalamnya ada mantra juga. Mantranya ini berbunyi I am rich, I deserve it. I am good, healthy, and successful. Gitu. Gak perlu ngomong di cermin lagi. Gak perlu ngomong di cermin lagi kalau lu beli aplikasi yang satu ini ya kan. Sisanya yang gak ada fungsinya. Jadi aplikasi ini tuh gak bisa dipakai buat misalnya ngantar makanan, misalnya nggak bisa. Bener-bener lu buka cuman gambar berlian merah, ada mantranya di bawahnya. Oh gitu, gak bisa nunjukin aplikasi. Oh ya silakan, gak usah reservasi ke restoran gitu. Ya gak bisa. Terus gak bisa di swipe gini juga Son, gak bisa. Kalau suka kanan, kalau gak suka kiri tuh gak bisa juga tuh. Jadi sebenarnya aplikasi ini tuh kayak semacam buat status sosial lah. Jadi kalau orang lihat HP lu ada aplikasi I Am Rich, berarti lu pasti kaya Son. Waduh ya kan? Padahal orang gak mau HP dipegang-pegang. Atau mungkin kalau download aplikasi itu sengaja kali. Ya kan? Nomor kamu berapa sih misalnya gitu. Cuma satu aplikasinya kan di ini layarnya. Sorry, bukan yang ini aplikasinya. Ya kan? Mungkin begitu Son. Langsung mau ceweknya mungkin ya kan? Aplikasi ini ternyata ada yang beli Son. Total yang beli itu 8 orang. 8 Sedikit orang. Sekali ternyata ya. Sedikit. Karena 1 hari setelah peluncurannya di App Store, aplikasi ini dihapus sama Apple Son. Oke. Tapi kira-kira 8 orang itu beneran orang kaya bukan Cet, kira-kira Cet? Nggak tahu saya. Mungkin iya, mungkin juga enggak ya kan. Bisa aja ya orang maksa kan juga ada juga Son ya kan. Kita gitu harus be fair gitu kan maksudnya kan. Jadi aplikasi ini itu sering dianggap sebagai contoh dari fablum, di mana nilai suatu barang ditentukan oleh harganya yang tinggi dan juga eksklusivitasnya, bukan kegunaannya Son gitu. Banyak lah ya barang-barang yang seperti itu gitu ya. Iya, soalnya bener-bener gak guna sama sekali. Gak guna sama sekali. Terus cuman buat pamer doang. Beli di refund gak itu ya? Gak tahu tuh gue tuh. Mungkin di refund bisa jadi. Soalnya cuma 8 orang juga 8 orang 1 hari tapi 8 orang lo beli Son, lo bayangin Son. 1 hari loh. Dan orang tahu aja ya. Tahu aja sih makanya gue juga bingung juga. Aja. Mungkin ada marketing yang dijalanin kali ya mungkin ya. Langsung targetnya kan kalau misalnya lo bikin Facebook Ads atau Instagram Ads, kan lo kan bisa milih tuh, ya kan? Iya sih benar. Yang mau ditargetin HP-nya pakai HP apa? Kira-kira HP apa Son? Aplikasi ini cocoknya Son. Yang ditargetin Son. Soalnya susah juga kadang orang-orang yang super kaya justru HP-nya kurang bagus sih biasanya. HP-nya kurang bagus kadang gitu ya. Ada yang begitu juga sih, tapi ya banyak kan orang yang spending ke hal-hal yang kayak begini-gini biasanya pakai iPhone sih. Biasanya pakai iPhone tuh. Nah yang kedua nih, ada jendela sih. Tapi jendela ini tempat di mana JFK didor. Kan terkenal tuh penaknya tuh, ya kan? Lee Harvey Oswald itu. Lee Harvey Oswald. Oh tempat dia ngekernya maksudnya gitu ya? Ternyata dijual sih. Kirain jendela ini yang buat PC itu tuh mahal juga tuh soalnya harga itu. 1 juta tuh Windows kan. Tuh. Kan jendela itu. Kan lagi ngomongin miliarder sih. Itu iya, murah buat miliarder. Ya. Emang yang ini berapa sih harganya? Yang ini harganya $3 juta sih. $3 juta. $3 juta. Berarti sekitar 50-an miliar tuh. 50-an miliar. Gila. Ini tuh dijualnya secara lelang di eBay. Di eBay. Jadi lelangnya itu awalnya bukanya $100.000 sih. $100.000 tiba-tiba laku-laku $3 juta. Ternyata orang tertarik banget ya dengan jendela itu. Gila, maksudnya gitu ya. Ini mungkin benda sejarah kali soalnya ya. Berapa lama setelah kejadiannya itu kan dicopot tuh katanya.
jendela itu disimpan. Jadi jendela itu kan berasal dari Texas School Book Depository dan itu dimilikin sama keluarga lokalnya di sana. Malah dijual di eBay, Jet. Memang itu benda yang sangat bersejarah sih, apalagi buat di Amerika gitu ya. Iya sih. Dan orang ini kan namanya Carruth Burt. Ini salah satu anggota keluarga yang punya gedungnya itu kan. Nah, setelah kejadian itu, dia bilang orang-orang tuh banyak yang kesana buat nyolong-nyolong gitu sih, buat kenang-kenangan. Oh, nyari apa oleh-oleh gitu ya, buat dibawa pulang ke rumah gitu ya. Jadi kayak aksesoris. Jadi penjualannya juga mencakup buku gitu sih, buku kulit. Jadi isinya tuh kayak dokumen atau kontrak yang ngejamin keaslian dari jendela sama bingkainya itu. Dapat sertifikat juga. Sertifikat. Biasanya begitu tuh emang barang-barang antik tuh, ya kan? Dapat sertifikat. Walaupun kalau kebanyakan yang nonton ini masih mikirin sertifikat tanah gitu kan, misalnya itu. Kayaknya jangan mikirin sertifikat yang itu gitu ya soalnya. SHM apa bukan? Kan? Atau bahkan sertifikat kendaraan sama sian. Saya juga begitu sih, tapi saya juga begitu. Tapi tetap ada konspirasinya juga sih. Jadi katanya gedung ini sebenarnya udah dibeli bertahun-tahun lalu sama orang gitu kan. Jadi keaslian jendelanya itu masih diragukan sebenarnya. Orang-orang bilang pembelinya ketipu gitu. Karena nggak tahu ini benar-benar asli atau enggak sebenarnya jendelanya. Pecah sih kalau bukan sih. Jangan-jangan jendela kamar lain misalnya. Bisa juga. Oh iya benar juga kan? Dia tahu dari mana ya? Tahu dari mana? Kan jendelanya kan nggak pecah nggak apa kan? Kalaupun pecah pun bisa di remake kan? Iya makanya. Iya benar juga. Segampang itu gitu. Tapi ya orang udah kebanyakan duit ya gimana sih? Itu digunakan untuk apa ya? Ya buat dipajang sih paling. Harusnya buat dipajang kan ya. Banyak yang aneh-aneh sih orang majang kan. Ya, mungkin kan kalau ini kan tapi punya nilai sejarah yang tinggi lah kalau menurut gue ya kan. Sejarahnya tinggi emang. Karena ya ini jendela sejarah lah kalau gue bilang gitu ya kan. Ini literally jendela kalau ini. Bukan seperti buku kan jendela dunia kan. Ini bener-bener. Tapi itu kiasan. Nah, tapi kalau lu demen gak sih pajangan-pajangan gitu? Ya kalau punya duit sih gue demen mungkin. Kalau duitnya banyak. Kalau enggak ya buat apaan gitu. Iya sih. Kalau sekarang ya mungkin ya emang nggak bisa koleksi yang mahal-mahal atau gimana ya. Jadi kayak kelihatannya malah penemuin rumah sih gue. Menu-menuin rumah kalau sekarang. Tapi kalau lu punya banyak duit ya. Kalau rumah lu 3 hektar ya beda cerita mungkin ya. Gue gak begitu heran sih kalau jendela ini laku gitu misalnya. Bahkan cerita tentang jendela ini gue lihat dari BBC sih. Oh, beritanya. BBC lah yang kemarin lah, gila. Harusnya reliable ya. Harusnya. Tapi kalau barang-barang antik menurut gue wajar harganya mahal. Karena punya nilai sejarah tersendiri. Sama satu lagi yang wajar kalau menurut gue, seni Son. Art ya kan. Art ini kan emang maksudnya orang kaya tuh banyak yang main art lah. Iya. Walaupun soal paham atau enggaknya saya nggak tahu. Tapi ada salah satu art nih yang kalau menurut gue ini goblok banget nih kalau lo beli. Apa ini? Jadi di suatu hari ada seniman Italia yang namanya Salvatore Garau, Son. Dia menciptakan sebuah karya seni mutakhir, Son, yaitu berbentuk patung atau pahatan, sculpture kalau bahasa Inggrisnya gitu kan. Dari batu atau apa? Dari udara, Son, kalau karena nggak kelihatan, Son. Jadi ini dijuluki patung yang tidak terlihat, Son, atau invisible sculpture. Ya kan? Ini pasti jualan sertifikat lagi ini pasti. Nah, itu dia ya kan. Jadi art dari Salvatore Garau ini laku di tahun 2021, Son. Pas Covid dong. Pas Covid, Son. Ada orang sebanyak itu duitnya pas Covid. Ada pas Covid yang menggelontorkan dana sebesar 15.000 euro, Son, untuk membeli patung yang tidak terlihat, Son. Kira-kira bisnisnya apa sih? Silakan. Nah, itu pasti bisnis brick and mortar itu, Son, Son. Ya kan, brick and mortar. Bisnis apa tradisional. Ya kan, yang apa kerjanya cuman gali-gali tanah. Jadi pada saat pamerannya itu si senimannya ini mengaku bahwa patung ini tuh terbuat dari energi kosong, Son. Jadi ada energinya gitu, Son, yang berbentuk patung di situ. Walaupun mata nggak bisa ngelihat. Tapi kan seni tidak hanya bisa dirasakan oleh mata, Son. Kalau menurut seniman ini, lelangnya terjadi di bulan Mei tahun 2021, which is pada saat itu masih Covid gitu ya, Son. Ada orang yang menggelontorkan dana 15.000 euro, Son. Gila. Laku dilelang di Art Trade Milan. Patung ini diberi nama Losono. Jadi Losono itu sebenarnya adalah bahasa Italia, Son, yang artinya aku ada duit, kamu nggak ada kan? Gitu. Panjangannya gitu salah satunya. Jadi karya seni ini itu merupakan patung vakum yang dia itu merupakan ruang kosong yang diisi oleh energi, Son. Jadi orang yang beli ini itu mendapatkan sertifikat keaslian tentunya, dan juga panduan untuk naro mahakarya patung tak kasat mata ini di ruang yang tanpa penghalang. Jadi diatur gitu. Ukuran buat naroknya itu minimal 1,5 kali 1,5 meter, Son. Ukuran buat naro karya seninya ini itu. donatur tapi diatur sih. Donatur tapi diatur kalau yang ini, Son, ya kan? Walaupun ini bukan donatur kan, beli. Dan memang donatur nggak boleh ngatur. Tapi kalau pembeli boleh ngatur, Son. Jadi akhirnya kita harus berpikir gitu. Apa yang dijual sama orang ini gitu, Son, ya kan? Kan bukan donatur kan, pembeli kan pasti kan. Ternyata Salvatore Garau ini punya karya seni yang serupa, Son.
Apalagi? Namanya Buddha in Contemplation namanya. Ya karya seni tak kasat mata juga sama. Ada lagi. Iya, ada lagi dia Diperah punya. lagi ya? Diperah lagi. Buddha in Contemplation ini itu dipamerkan di Piazza della Scala di Milan, Son. Masih boleh pameran lagi, Son. Gila. Walaupun barangnya itu tidak kelihatan mata itu, Son. Kalau ente misalnya gitu kan, duit udah banyak banget nih. Ente mau gak beli kayak gitu, Son? Enggak sih. Hah? Enggak bakal rela sih gue. Lo kan bisa aja harganya naik. Enggak, Pak. maksudnya. Buat nyimpen duit, sertifikat. Aduh. Agak konyol sih, dan teman-teman lo yang lihat juga kayak Ini orang gila ya, gitu kan pasti ya kayaknya ya. Orang gila ini. Jadi kalau ini kita sama-sama sepakat kalau beli ini itu bodoh gitu ya. Nih, nggak worth it lah. Pembelian bodoh gitu ya. Iya. Nah, barang selanjutnya ini adalah sebutir kapsul, Set. Kapsul. Tapi kapsulnya ini kapsul emas. Bahkan emasnya ini 24 karat, Set. Maksudnya kalau kapsul emas gue paham buat apa gitu. Kalau kapsul emas buat apa gitu loh maksudnya ya kan? Ya buat tidur maksudnya, kan obat tidur. Iya. Biar aduh nggak bisa tidur minum kapsul Minum emas kapsul dulu emas ya. Biar lemas tidur. Tidurnya enak. Jadi fungsi dari kapsul ini buat supaya kotoran lu warnanya emas ya. Kotorannya jadi bersinar, berkilau gitu. Jadi berkilau warna emas. Dan ini ternyata karya seni, Zed. Jadi ini dibuat sama seniman Belanda yang bernama Theun Zwets. Jadi dia nyiptain kapsul yang mengandung partikel emas 24 karat. Dan aman buat tubuh. Ditelan nih misalnya. Ditelan. Jadi apa? Ya udah lu berak keluar emas. Kotorannya kelapis emas jadinya. Kayak emas jadinya. Gila. Berapa harganya? Harga per butirnya 425 euro atau 7 juta rupiah, Zed, kira-kira. 7 juta satu biji. Satu biji, satu butir. Bisa buat sekali doang kayaknya tuh bobonya ya kan. Kemungkinan gitu, maksimal 2-3 kali lah maksimal tuh. Lah kalau pada saat itu lagi sakit perut gimana Son? Cair. Mencretnya emas sih. Hah? Mencretnya emas sih. Bisa sih. Bahkan dia jualan paket juga 3 butir. Dan harganya gak lebih murah, Zed. Sama 21 juta. 21 juta. Ada yang beli itu emang? Bukan beli lagi. Ini kan edisi, maksudnya limited edition ya. Langsung kejual habis ya. Ya mungkin yang beli ini yang beli toilet emas juga waktu itu kali ya. Maksudnya toilet yang dari emas itu ya, yang lapis emas ya. Ini sekalian, ya udahlah berak gue sekalian emas gitu kan. Tanggung. Kalau emas suka sama emas kan gue agak bingung juga ya. Maksud gue gitu loh. Iya, bingung ya kan? sih. Kalau cewek suka sama emas ya, wah sih wajar masih lah. Oke. Dan emang belakangan ini tapi investasi di emas emang bagus kan tapi Son. Ih, udah kayak mau masuk iklan gue. Iklan ini. Silakan beli emasnya di. Nah, itu contoh iklannya Son ya. Benar, contoh iklannya begitu. Tapi bahkan gak usah emas asli. Kadang-kadang warna-warna emas apa segala macam harganya juga mahal ya. Soalnya gue pernah lihat yang ada di restoran gitu yang mahal itu kan. Toilet emas gitu. Pas gue search harganya, mahal juga ternyata. Padahal bukan emas asli loh maksudnya. Tapi ya intinya manusia suka banget sama emas lah intinya. Lu beli kayak gini juga lu gak bisa pamerin bro. Apa yang mau lu pamerin? Masa lu nunjukin tai ke temen lu? Nggak mungkin. Iya sih. Bener gak? Paling banter lu ngasih kapsulnya ya kan. Ini kapsul ada begini. Tapi kan lu gak bisa pamerin. Lu gak mungkin kayak misalnya udah selesai terus lu story gitu kan kayak. Kan gak mungkin bener kan sih. Iya gak bisa sih. Gak bisa. Gimana cara pamerinnya coba? Iya. Tapi ngomong-ngomong soal toilet nih, ada juga barang konyol menurut gua yang dijual untuk pelengkap toilet Son. Barang ini non reusable. Oke. Jadi sekali pakai buang. Apa ini? Tisu toilet lapis emas Son ada Son. Tisu toilet lapis emas. Emas lagi nih. Iya kan? Asli nih maksudnya. Asli lapis emas asli. Pecah. Jadi sebuah perusahaan asal Australia yang namanya Toilet Paperman itu memproduksi tisu triple Son. Tisu 3 lapis. Yang itu dilapisi oleh emas 22 karat Son. Jadi katanya tisu ini tuh dirancang untuk membuat toilet kita terlihat mewah Son. Which is banyak juga ya orang yang senang toiletnya kelihatan mewah gitu Son. Jadi saat tisu ini digunakan, serpihan emas itu akan menempel pada kulit Son, sehingga memberikan sensasi yang berbeda daripada menggunakan hanya kertas tisu saja. Aku kaya. Ya kan, ada ketinggalan emas-emasnya dikit tuh di pantatnya. Tisu emas ini itu dijual senilai 1.376.900 US dollar atau kalau dirupiahin saat ini itu sekitar 20-an miliar rupiah lah per gulung Son. Jadi tisunya ini tuh limited edition Son, cuman diproduce 3 gulungan doang. Kata perusahaannya 1 dari 3 gulungannya udah terjual Son. Jadi inspirasi di balik tisu toilet emas ini itu katanya karena di Dubai itu banyak toilet-toilet yang dilapisi emas Son. Oke. Untuk dudukannya misalnya atau mungkin wastafelnya. Makanya ini dibuat untuk menjadi pelengkap dari toilet emas tersebut. Jadi tisunya pakai emas juga dong. Jangan tanggung-tanggung lu kalau kaya gitu kan. Itu mungkin orang makainya kan 3 ply itu
Copot satu-satu kali makanya kali. Jangan-jangan begitu, jangan. Soalnya luarnya yang emas. Gila sih. Irit-irit ya, nggak tahu deh kalau orang kaya banget. Mungkin bisa jadi cuma dipajang doang, bisa jadi. Harusnya sih dipajang doang. Jadi nggak dipakai gitu. Mungkin pakai sekali doang, pengen tahu rasanya ya kan. Gimana sih rasanya kalau misalnya lu ngelap pantat pakai emas tuh kayak gimana sih rasanya gitu kan? Copot satu ya. Copot satu doang, abis itu sisanya jadi pajangan udah. Sisanya dikotakin kaca kayaknya sih. Nah bisa jadi juga, tapi nggak kalau dikotakin kaca enggak lah. Cuman ditaruh di pojokan misalnya atau apa. Jadi tetap ada tisu biasanya gitu, mungkin ditaruhnya sampingan gitu kan, bisa aja. Gila banget ya orang-orang kaya ya, kayak gitu-gituan dibeli ya. Udah gak tahu mau beli apa sih pasti itu. 20-an miliar Son, maksud gue lu dapat mobil sport gitu, mobil sport baru. Cuman mungkin ya yang beli garasinya udah ada puluhan kali mobil sportnya kali ya. Australia. Gue nggak tahu yang beli orang mana karena informasinya terbatas dan tidak begitu terbuka. Siapa yang beli? Nggak mau dibuka juga sih yang beli sih pasti. Kemungkinan besar kalau lu punya duit 20 miliar misalnya gitu kan. Buat dibuang gitu kan. Iya, lu pasti mau jadi shadow pasti Son ya. Kecuali orang dari Arab, entah kenapa dia kalau misalnya beli barang nggak mau jadi shadow, dia dikasih lihat pasti. Iya. Nah yang terakhir, ini barang sekali pakai juga sih. Sekali pakai buang udah habis. Oh. Nah, ini adalah es batu. Es batu. Es batu. Gila. Bukan yang kayak di TikTok yang gini. Oh, bukan yang dibawa pakai sepeda itu yang ikat pakai karet ban di belakangnya. Bukan yang itu ya. Bukan. Ini es batu dari glacier. Nah, jadi dari es yang kayak di Antartika itu loh. Dibawa dari kutub gitu. Nah, tapi ini dijualnya ini kayak di daerah Alaska, Norwegia, yang dekat-dekat sama itulah. Jadi bukan cuma satu perusahaan, ini ada beberapa perusahaan bahkan. Ada sekitar 3 atau 4 dan lokasinya itu bahkan di Alaska emang. Nah, dia itu ngejual es batu ini buat kayak bar-bar mewah gitu ya. Kira-kira guys $120 buat 2 kilo ya. 2 kilo es. 2 kilo es. Kayak kecil ya, 2 kilo ya. Kecil 2 kilo sih, lumayan 2 kilo. Gede sih. Lumayan banyak sih 2 lumayan kilo. Ya, 2 kilo itu bisa sekitar 20. Mungkin 2 kantong es lah mungkin. Nah, itu sekitar 25 sampai 30 gelas koktail lah. Oh, bisa sedikit banget ya buat 25 sampai 30 gelas kecil itu doang ya. Gelas kecil. Rata-rata kan cuma mungkin 1 biji kali ya esnya ya. Ya kan kalau koktail kan. Berarti kira-kira satu butirnya itu sekitar 5 sampai $6 lah ya. Kemungkinan. Atau ya kalau dirupiahin berarti hampir 100.000. Hampir 100.000 buat esnya doang, belum minumannya loh. Butir tuh ya, buat satu porsi lah kalau enggak. Nah, bukan buat satu butir ya. Jadi esnya ini beneran dipanen dari kayak potongan es, tapi yang bener-bener udah lepas ya. Yang lepas secara alami. Lepas secara alami, jadi bukan kayak dicangkul atau di ini. Bukan sengaja dipatahin lah maksudnya bukan gitu. Bukan sengaja dipatahin. Dan pastinya harus ada izin khusus juga buat perusahaan-perusahaan ini buat ngambil glasiernya itu. Nah, keistimewaannya sih, usia dari es batu ini itu 3.000 sampai 15.000 tahun. 3.000 sampai 15.000 tahun. 15.000 tahun. Ini udah kayak purba ini. Gila. Minuman purba ini. Ini bisa jadi es yang paling tua di dunia kali berarti kalau gitu ya. Bisa, yang dijual ya salah satunya gitu. Iya. Wah, gila juga ya. Jadi esnya ini lebih padat dari es biasa karena kan emang udah tertekan selama ribuan tahun kan. Dan katanya mengandung gelembung udara kuno. Jadi kalau meleleh gitu ada kayak kedengeran pop gitu, ada suara pop gitu. Terus juga es ini kan lebih jernih sama murni karena dia nggak ada kandungan mineralnya atau ya kontaminasi gitulah dari biasa air-air yang dari permukaan kan kadang ada kontaminasinya mungkin ya kan. Sama dia nggak bakal ngerusak rasa minuman karena dia ngelelehnya itu lebih lama sih. Nah dia bentuknya ya di custom tergantung perusahaannya lah. Ada yang bulat, ada yang kotak gitu bentukannya. Agak gede-gede ya. Ada yang itu gede-gede. Gede-gede kan. Kan biasanya es batu biasa kan segini-segini lah kecil-kecil ya kan. Cuma dia agak-agak gede. Yang di bar kan emang kadang-kadang gede kan. Gitu. Biasanya saya nggak tahu sih kalau yang di bar kayak gimana sih. Ada rata-rata gede ya Son ya. Yang di bar ya. Mungkin ente shot-shotan kali biasanya. Jeruk nipis jangan lupa. Astagfirullahaladzim. Jadi ternyata orang-orang kaya ini sampai es batu aja beli yang mahal ya. Es batu yang premium mahal. Ya. Premium. Walaupun emang ada bedanya sih. Ada bedanya. Dan ini biasa dijualnya paket gitu sama minumannya. Ini minuman ini sama paket sama glacier es batunya. Ice gitu. Biasa harganya $30 sampai $75 per gelas. Oh, ada yang sampai 1 juta berarti ya satu gelas ya. Iya. $75 lah, 1 juta lebih kan. Ya itu mungkin untuk bar-bar yang high class mungkin ya kalau di luar negeri kali ya. Berarti anggapannya minimum charge-nya cuma 1 gelas doang gitu sih ya kan. Oh iya. Udah jutaan kan soalnya kan. Di bar ini pasti gak ada orang bawa kembang api kan Son, maksud gua kan. Ngapain bawa kembang api? Gak ada ya bawa kembang api ya? Gak ada lah. Masih ngantar minumnya bawa kembang api gak ada ya?
Iya ya. Nah, menurut kalian kalau misalnya banyak duit mendingan beli barang apa sih sebenarnya daripada beli barang yang bodoh ini gitu? Iya. Coba tulis di komen. Terus di komen. Tapi kita menjadikan ini pelajaran aja gitu, maksudnya bahwa ternyata banyak loh barang-barang yang menurut kita konyol tapi masih ada yang mau beli, Son. Masih ada yang beli. Apalagi barang yang bagus ya kan, pasti banyak yang mau beli dong, Son. Contohnya kayak barang ini tapi bohong. Masuk lagi tuh. Masuk gitu, bisa gitu. Pagi sambil minum kopi ini. Nah, itu dia. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton special edition hari ini. Seru banget ya kita bahas-bahas beberapa hal baru yang mungkin bisa menjadi salah satu informasi yang menarik buat kalian obrolin ya bareng sama teman-teman. Atau mungkin kalian merhatikan, wah bagus nih barangnya, langsung dibeli juga. Nah, bisa juga. Siapa tahu ada sultan di sini gitu ya, Son. Cuman kita tidak akan pernah tahu ada sultan atau enggak kalau Saweria belum diisi kan gitu kan, sama maksud gua kan. Iya. Lebih selalu ada di deskripsi. Selalu ada di deskripsi ya. Selalu ada. Desperate Move itu Desperate Move. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton, apalagi kalian yang nonton sampai akhir karena itu adalah Respect for Us. Yes, jangan lupa selalu komen, like dan subscribe video-video kita. Yes, dan jangan lupa juga join ke Discord ya, linknya ada di deskripsi juga. Sampai jumpa di special edition selanjutnya dari Di Atas 12.